Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 9 Januari 2022 kita bersekutu lagi di dalam firman Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai sangkakala ketujuh hari kebangkitan orang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema tentang sangkakala ketujuh ini supaya nanti saudara menjadi jelas mana itu harpazo, kemudian apa itu pengungsian dan apa itu pengangkatan, seperti yang disebut oleh Rasul Paulus ketika nafiri berbunyi maka orang-orang akan diubahkan dalam tubuh yang tidak bisa binasa. Saudaraku, kita akan memahami ini di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai 19. Jadi sangkakala ketujuh ini ditulisnya di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 19. Nah, untuk menjadi poin utama yang harus digarisbawahi bahwa sangkakala ketujuh ini terjadinya setelah masa antikris melanda bumi 42 bulan, dan orang yang mencapai rohani hanya pada halaman bait suci, level rohaninya halaman bait suci, mereka akan diinjak-injak. Ini Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Jadi peniupan sangkakala itu nanti terjadi setelah masa antikris 42 bulan itu melanda bumi, dan di akhir masa antikris itu sangkakala yang ketujuh itu ditiup. Dan kapan itu terjadinya? Terjadinya setelah dua saksi yang ditulis dalam Wahyu pasal 11 itu selesai bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Jadi saudaraku, sangkakala ketujuh itu terjadi setelah dua saksi yang ditulis dalam Wahyu pasal 11 itu selesai bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Wahyu pasal yang ke-11. Ini bisa saudara bandingkan dengan waktu 42 bulan masa halaman diinjak-injak bangsa lain. Ini di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Dan lama dua saksi bertugas, yaitu 1260 hari. Ini juga Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Jadi dua saksi itu bertugas selama 3,5 tahun atau 1260 hari. Dan nanti di akhir 1260 hari ini sangkakala ketujuh itu ditiup. Saudaraku, memang ditulisnya di Wahyu pasal 11. Nanti terjadinya adalah di akhir masa antikris. Di akhir masa 42 bulan sangkakala ketujuh itu ditiup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini sama dan tepat dengan waktunya, dengan lamanya orang yang mencapai ruang kudus diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Mereka diungsikan selama 1260 hari. Nah, saudaraku, sementara dua saksi itu juga mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Kemudian sama dan tepat juga dengan lamanya masa antikris menguasai bumi yang ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Saudaraku, jadi di akhir masa 42 bulan inilah nanti sangkakala yang ketujuh itu ditiup. Saudaraku, jadi sangkakala ketujuh itu terjadi setelah berakhir masa antikris. Wahyu pasal 13 ayat 5, setelah berakhir masa tugas dua saksi surga. Wahyu pasal 11 ayat 2, atau setelah berakhirnya masa pengungsian. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, kita akan baca ini ayat dari sangkakala yang ketujuh. Saudaraku, Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Jadi ditulisnya ini di Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19, tetapi nanti pelaksanaannya adalah
di Wahyu pasal yang ke-19, di akhir masa antikris, di akhir masa pengungsian, saudaraku, sangkakala ketujuh itu akan ditiup, saudaraku. Makanya ditulisnya juga setelah Wahyu pasal 11 itu menuliskan perihal dua saksi yang bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari lamanya. Jadi di akhir 1260 hari itu, setelah dua saksi itu menyelesaikan tugas kemudian mati dibunuh oleh binatang itu, oleh antikris, saudaraku, maka kemudian sangkakala yang ketujuh ini ditiup. Saudara perhatikan baik-baik, Wahyu 11 ayat yang ke-15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Ini sangkakala yang ke-7, nafiri yang ke-7, yang Rasul Paulus katakan setelah nafiri itu ditiup, saudaraku, maka orang-orang mati yang berada di dalam kebenaran, saudaraku, sejak awal zaman, sejak Adam sampai dengan saat itu digenapi, nanti orang-orang benar akan dibangkitkan. Jadi saat ini orang-orang benar belum dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, saudara, belum dibangkitkan. Saudara, ayo, apa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup, saudaraku? Nah, ini penting, saudara perhatikan dan simak baik-baik. Apa yang terjadi ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup? Sehingga di Korintus pun dituliskan bahwa pada saat itu akan terjadi orang-orang yang mengalami keubahan. Tesalonika pun menuliskan seperti itu, saudaraku, akan terjadi kebangkitan dahulu, kemudian yang masih hidup diubahkan. Saudaraku, kita akan pelajari tentang sangkakala ke-7 ini. Ketika ditiup, apa yang terjadi? Pertama, saudaraku, ketika sangkakala yang ke-7 ini ditiup, ini terjadi kebangkitan semua orang kudus dari segala zaman. Nah, ini pertama, perlu diperhatikan baik-baik. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, itu terjadi kebangkitan semua orang kudus dari segala zaman. Ini ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ditulis juga dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Jadi pada saat sangkakala ditiup, nanti terjadi kebangkitan orang-orang benar dari awal zaman hingga akhir zaman, hingga saat itu digenapi, saudaraku, pada saat itu bangkitlah semua orang kudus yang mati dalam kebenaran. Tetapi orang-orang jahat tidak akan bangkit pada saat itu. Orang-orang jahat nanti bangkitnya setelah kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun, setelah Wahyu pasal yang ke-20 digenapi, baru mereka dibangkitkan. Kemudian yang kedua yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup. Ini perhatikan baik-baik.
mempelai yang diungsikan atau disempurnakan itu diubah dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, jadi mempelai yang di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 dinyatakan theogo. Mereka diungsikan, lari, hilang, lenyap, dan terbang ke suatu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari lamanya itu, atau 3,5 masa. Di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 14 ditulis seperti itu. Saudaraku, mereka akan diubahkan di dalam tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Ini juga ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 52. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Jadi ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup, ini mempelai yang diungsikan, yang theogo itu diubahkan, diangkat dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh kebangkitan yang dahsyat luar biasa. Inilah yang sesungguhnya disebut sebagai pengangkatan orang banyak, itu terletak di sini. Karena yang theogo itu lebih banyak, saudaraku, daripada yang harpazo, yang Wahyu pasal 12 ayat 5. Yang berkarakter anak laki-laki itu sedikit, saudaraku. Orang-orang terpilih yang mencapai ruang Maha Kudus. Henok, keturunan ke-7 dari Adam, mengatakan Tuhan Yesus nanti datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Itu orang yang harpazo itu, saudaraku. Musa mengatakan Tuhan datang di antara puluhan ribu, saudaraku. Tetapi orang yang diungsikan ini banyak, karena yang mencapai level rohani ruang kudus, saudaraku. Mereka pada saat sangkakala ke-7 ini ditiup, mereka diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ini ditulis dalam 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Kemudian setelah mempelai yang diungsikan atau perempuan itu diubah dalam tubuh kemuliaan, yang ketiga, ini perlu saudara ketahui juga, ini terjadinya perjamuan kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Perjamuan kawin anak domba ini pernah saya terangkan, ini adalah bentuk pengadilan Tuhan kepada orang-orang kudus. Jadi tidak digambarkan sebagai pengadilan yang mengerikan, yang menyeret orang yang satu ke neraka, satu ke surga, tidak seperti itu. Tapi gambarannya adalah perjamuan kawin. Maka, saudaraku, perjamuan kawin anak domba ini, saudaraku, ini istilah yang dipakai untuk menggambarkan pengadilan kursi Kristus, atau bema Kristus. Saat Tuhan memberikan kedudukan kepada orang-orang percaya menurut tingkatannya. Ada yang tingkatannya pelataran, itu disebut warga kerajaan surga. Ada yang tingkatannya itu ruang kudus, itu disebut sebagai keluarga kerajaan surga. Kemudian yang tertinggi, saudaraku, yang mencapai ruang Maha Kudus, yang tadi diungsikan, saudaraku, tetapi disempurnakan, saudaraku, itu disebut sebagai mempelai, itu juga ruang Maha Kudus. Tetapi dicapainya tidak bersamaan dengan orang-orang yang harpazo di Wahyu pasal 12. Selisih waktu 3,5 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang ketiga. Jadi terjadi perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin itu apa? Itu sukacita, suasana pesta saat Tuhan memberikan hadiah kepada orang-orang kudusnya dari segala zaman. Ada yang menempati pelataran, itu ya orang-orang yang percaya saja, belum mengalami pertumbuhan rohani. Kemudian ada yang disebut sebagai keluarga kerajaan Allah, itu orang-orang yang mencapai ruang kudus. Kemudian yang disebut mempelai Kristus, saudaraku, itu yang mencapai ruang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang ketiga. Jadi terjadi perjamuan kawin anak domba, pemberian tempat atau kedudukan, posisi oleh Tuhan kepada jemaatnya di segala zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian yang keempat, setelah perjamuan kawin anak domba, setelah diberikan kedudukan-kedudukan kepada orang-orang kudus dari segala zaman,
maka kemudian akan terjadi yang namanya perang Harmagedon atau celaka yang terakhir, di mana Tuhan di sana menangkap antikris dan nabi palsu dan membunuh semua orang lain di bumi. Itu tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-19. Nah, setelah itu yang kelima, saudaraku, setelah perang Harmagedon, antikris dan nabi palsu ditangkap dan semua orang lain dibunuh, saudaraku, maka kemudian Tuhan dan orang-orang kudus di dalam tubuh kebangkitan akan masuk di dalam satu kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun. Memang tidak ada ditulis damai ya saudaraku, tapi pasti damai saudaraku, karena di sana iblis sudah dipenjara. Tidak ada yang menghasut manusia lagi, tidak ada yang menuduh manusia lagi. Iblis sudah dipenjara untuk 1000 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1000 tahun itu masih di bumi, langit masih ada, matahari masih ada, bumi masih ada. Itulah sebabnya bisa ditentukan 1000 tahun, karena untuk menentukan hitungan tahun itu butuh bumi, butuh bulan, butuh matahari, butuh bintang-bintang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan melihat 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ini yang mendasari dari yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup. Bangkitnya semua orang kudus dari segala zaman, dan mempelai yang diungsikan itu diubah, disempurnakan dalam tubuh kemuliaan. Ini 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ketika sangkakala ketujuh ditiup, atau 1260 hari setelah dua saksi itu selesai bersaksi, atau 3,5 tahun setelah masa antikris itu selesai, saudaraku, berakhir, kemudian terjadilah hal ini, saudaraku. 1 Korintus 15, 51, 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini rahasia, saudaraku. Ayat yang ke-52. Di dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri yang terakhir itu ya sangkakala yang ketujuh ini, yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-15 sampai 19 tadi. Itu nafiri yang terakhir. Pada saat itu terjadi, dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi yang pertama terjadi, saudaraku, pada waktu bunyi nafiri itu, nafiri yang ketujuh itu berbunyi, maka orang-orang mati itu akan dibangkitkan. Orang-orang mati dalam kebenaran sejak awal zaman, sejak Adam hingga saat nafiri ini ditiup, akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Tetapi orang-orang lain tidak dibangkitkan, saudaraku. Orang yang tidak berada dalam kebenaran tidak dibangkitkan. Saudara, saya ulangi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, nafiri yang ketujuh. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, pada waktu nafiri ketujuh ditiup, terjadi kebangkitan orang-orang kudus. Yang pertama terjadi itu orang-orang kudus yang mati di dalam kebenaran dari zaman Adam sampai nafiri ketujuh ini ditiup, saudaraku. Pada saat itu orang-orang mati dalam kebenaran itu dibangkitkan. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita yang masih hidup, mempelai yang diungsikan di padang pengungsian selama 1260 hari, itu diubahkan di dalam keadaan yang tidak dapat binasa, diubah dalam tubuh kemuliaan, di dalam tubuh yang dahsyat luar biasa. Ini juga diperkuat dengan 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Perhatikan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Perhatikan, kita yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita tidak mendahului orang yang dibangkitkan. Kita akan melihat dulu orang-orang dibangkitkan nanti, saudaraku. 16, perhatikan, ayat ini sama persis dengan 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Isinya, sebab pada waktu tanda diberi. Kalau tadi ditulis nafiri, sekarang sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang-orang mati akan dibangkitkan dahulu, saudaraku. Orang-orang mati yang berada dalam kebenaran itu dibangkitkan. Kemudian ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi ada 2 ayat yang memberikan kesaksian tentang nafiri yang ke-7. Nafiri yang ke-7 itu, saudaraku, dinyatakan dalam 2 ayat ini mengandung 2 isi penting. Yang pertama, bahwa akan terjadi kebangkitan orang mati, orang-orang yang benar di dalam kebenaran itu akan dibangkitkan. Baik 1 Korintus 15 maupun 1 Tesalonika 4 sama ini, saudaraku. Kemudian sesudah itu kita yang masih tinggal ini akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, mempelai yang diungsikan di padang belantara itu akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu kejadiannya di Wahyu pasal ke-19, bukan di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu harpazo itu terjadi kepada orang-orang khusus. Kejadiannya seperti Henok, kejadiannya seperti Elia. Saudaraku, Tuhan Yesus belum datang saat itu, tetapi Tuhan sedang merekrut tentaranya untuk datang nanti, saudaraku, menggembala segala bangsa dengan gada besi. Maka disebut dalam Wahyu pasal 12 ayat 5, anak laki-laki itu akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Karena orang-orang yang harpazo itulah yang nantinya akan diajak oleh Tuhan untuk menghakimi bumi. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi orang-orang yang harpazo di Wahyu pasal 12 ini beda dengan mereka yang diungsikan, yang peogo. Yang peogo itu nanti akan jadi jadi pengantin pada saat Wahyu pasal 19 itu. Tetapi yang harpazo itu menjadi badannya Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, ini rahasia yang begitu dalam. Saudara, simak baik-baik. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup itu bangkitnya semua orang kudus dari segala zaman. Ini ayatnya 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Kemudian mempelai yang diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari itu diubah dalam tubuh kemuliaan. Ini ayatnya juga sama, 1 Korintus 15 ayat 51 52, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Kemudian kita akan bahas selanjutnya. Saudaraku, terjadinya perjamuan kawin anak domba. Ini istilah yang dipakai untuk menggambarkan pengadilan tahta Kristus. Saudaraku, jadi perjamuan kawin anak domba ini istilah yang dipakai di dalam kitab Wahyu untuk menggambarkan pengadilan kursi Kristus. Jadi pengadilannya bukan pengadilan yang seram, saudaraku, tapi ini satu bentuk pesta sukacita surgawi yang luar biasa. Di sana ditentukan posisi-posisi Bema Kristus, artinya satu hakim yang memberikan hadiah. Pada saat itu Tuhan memberikan kemuliaan atau hadiah kepada umatnya di sepanjang zaman menurut tingkatan iman masing-masing. Ada yang menjadi warga, ada yang menjadi keluarga, ada yang menjadi mempelai, ada yang di pelataran, ada yang di ruang kudus, ada yang di ruang maha kudus. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Ini ketika perjamuan kawin anak domba.
Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Nah, ini sama dengan Wahyu pasal yang ke-11 tadi, ketika sangkakala 7 ditiup tadi, saudaraku. Kemudian ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya itu yang tadi diungsikan di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Mereka sudah siap, mereka sudah sempurna dan siap untuk diubahkan di dalam tubuh yang tidak bisa binasa, seperti 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Amin. Saudaraku, jadi saat Tuhan memberikan posisi atau kedudukan, saat Tuhan, saudaraku, memberikan hadiah, saat Tuhan laksana seorang wasit yang memberikan hadiah kepada pemenang-pemenang lomba, ketika Bema Kristus itu diselenggarakan, itu gambarannya seperti pesta pengantin, bukan seperti pengadilan yang menyeramkan. Tidak ada ancaman hukuman lempar neraka, saudaraku, tetapi semua dalam suasana sukacita yang masuk di dalam perjamuan malam kawin anak domba itu. Jadi, saudaraku, perjamuan malam kawin anak domba itu adalah satu istilah yang dipakai dalam kitab Wahyu untuk menyatakan kapan pengadilan kursi Kristus itu dilaksanakan, yaitu ketika Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Di sana ditentukan mana pelataran, mana ruang kudus, mana ruang maha kudus, mana warga kerajaan surga, mana keluarga kerajaan surga, dan mana mempelai Kristus. Saudaraku, seperti itu. Jadi bahasa yang luar biasa kitab Wahyu ini. Kemudian setelah Tuhan menentukan posisi kepada orang-orang percaya dari segala zaman, dari pelataran sampai ruang maha kudus, karena surga itu disusun menurut pola tabernakel, saudaraku, tabernakel itu merupakan miniatur surga, maka Tuhan memberikan kedudukan kepada semua manusia, semua orang yang percaya itu menurut tatanan surgawi, menurut tabernakel itu. Mereka yang di pelataran, yang di ruang kudus, dan yang di ruang maha kudus. Setelah Tuhan selesai memberikan kedudukan kepada orang percaya dari segala zaman, ini berapa lama waktunya nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Berapa hari atau berapa bulan nanti saya akan tunjukkan. Saat perjamuan kawin anak domba ini lamanya berapa hari nanti saya tunjukkan dalam sesi khusus. Saudara, kemudian setelah Tuhan selesai mengadakan perjamuan malam kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus, maka kemudian terjadilah pelaksanaan perang Harmagedon. Jadi setelah ditentukan jabatan-jabatan, saudara, posisi-posisi di surga, pengikut-pengikut Kristus ditentukan posisinya, saudaraku, maka kemudian terjadi pelaksanaan perang Harmagedon. Nah, ini perang Harmagedon ini pun sudah direncanakan sejak Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Tetapi dilaksanakannya nanti di Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Jadi rencana dari perang Harmagedon itu sudah direncanakan juga di Wahyu pasal 16, tepatnya ayat yang ke-14 sampai 16, di mana pada saat itu bertebaran roh-roh najis. Dikatakan muncul 3 roh najis yang akan menghasut semua raja-raja di bumi untuk mengadakan peperangan melawan anak domba pada saat
hari besar yang Maha Kuasa. Mereka mengumpulkan raja-raja dan pasukannya itu di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudaraku, itu rencana perang Harmagedon. Pelaksanaannya di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-17 sampai 21. Ayo kita akan baca. Ini pelaksanaan perang Harmagedon, saudaraku. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini, berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan semua raja. Kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Jadi semua manusia pada saat Harmagedon terjadi itu akan dibunuh. Perhatikan, maka nanti di kerajaan 1000 tahun damai itu manusia sudah bukan berada di dalam tubuh jasmani darah daging ini lagi, tapi sudah berada dalam tubuh kemuliaan. Saudara, ayat yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Amin. Saudaraku, jadi ini yang disiapkan dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16 tadi. 3 roh najis itu menghasut raja-raja di bumi, mengumpulkan mereka beserta tentaranya di satu lembah yang namanya Megiddo, Harmagedon. Saudaraku, itu mereka berkumpul untuk peperangan melawan penunggang kuda itu, sengaja melawan Tuhan Yesus. Saudaraku, di akhir zaman sudah mengerti saat-saat di mana orang mulai nggak yakin lagi dengan Tuhan Yesus, bahkan lebih senang bikin tanda yang mengarah kepada 666. Sekalipun kalau Tuhan belum izinkan, tanda itu nggak akan jadi, saudaraku. Sekalipun manusia merekayasa tanda 666 dengan cara apapun, kalau waktu Tuhan belum izinkan, maka itu belum akan terjadi. Dan waktu Tuhan itu sangat kronologis, detail. Saudaraku, makanya saudara perlu mengerti kitab Wahyu. Jangan berdasarkan mimpi saja, berdasarkan penglihatan langsung mendadak pengangkatan, itu ya saudaraku kurang tepat ya, saudaraku. Ayat yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Amin. Saudaraku, jadi yang pertama-tama masuk ke lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, inilah neraka kekal, saudaraku. Ini yang masuk pertama kali itu adalah binatang itu bersama nabi palsu, antikris dan nabi palsu. Ini penghuni pertama dari neraka. Sekarang neraka belum dibuka. Kalau sudah ada yang pernah ke sana, ya saudara bisa menilai sendiri. Antikris dan nabi palsu saja masih nanti. Setelah Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian mereka ditangkap hidup-hidup, langsung cemplung nih ke neraka kekal itu. Lah kalau sekarang sudah ada yang bilang ke neraka, ya sudah, terserah. Saudara bisa menilai sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita akan membaca ayat yang ke-21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin, saudaraku. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang. Jadi ketika perang Harmagedon ini peperangannya Tuhan, penunggang kuda itu, saudaraku, yang ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-19 itu, saudaraku, penunggang kuda itu, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus. Itu perangnya Tuhan. Maka sekalipun orang bersembunyi di bunker yang paling dalam, kalau Tuhan yang nyari ya ketemu, saudaraku. Gak bisa mereka bersembunyi. Oleh karena itu semua orang lain di sini dikatakan dibunuh dengan pedang.
pedang itu bukan berarti nanti bawa pedang seperti itu, enggak. Pedangnya Tuhan itu sangat ajaib, saudaraku, tidak seperti pedangnya manusia, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi semua orang kudus itu pada zaman antikris, saudara, saya kasih tahu, semua orang kudus pada zaman antikris, semua kanak-kanak rohani yang tertinggal di zaman masa antikris itu akan mati syahid, saudaraku. Dan terakhir yang mati syahid itu siapa? Yaitu matinya 2 saksi. Wahyu pasal 11 kalau saudara membaca. 2 saksi itu mengakhiri kematian semua orang-orang yang tertinggal, saudaraku. Jadi 2 saksi itu sebagai gong, sebagai penutup dari martir di akhir zaman. 2 saksi surga itu akan mati, dibunuh oleh antikris. Jadi 2 saksi itu saya katakan itu bukan Musa dan Elia. Musa dan Elia itu sekarang sudah, kalau Elia sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Kalau Musa, saudaraku, saya belum bertanya Tuhan ini di mana sekarang, saudara, karena mayatnya menjadi rebutan antara malaikat Mikael dan iblis, saudaraku. Tetapi kalau Elia ini sudah berada di dalam tubuh kemuliaan karena diangkat hidup-hidup harpazo, seperti juga Henok, saudaraku. Jadi semua orang kudus, orang kanak-kanak rohani itu juga orang kudus kalau percaya Yesus, saudaraku. Itu mati syahid pada zaman antikris. Dan kematian para martir, orang-orang yang mati syahid di zaman antikris itu akan diakhiri dengan matinya 2 saksi surga. Jadi semua yang dibunuh pada saat saudaraku, perang Harmagedon di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-21 ini yang dikatakan, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Yang dibunuh itu, saudaraku, semua orang yang dibunuh di sini tidak ada orang kudusnya, dan orang kudus sudah saudaraku mati syahid, bahkan sudah dibangkitkan. Kebangkitan pertama dari orang-orang yang mati syahid itu juga 2 saksi itu pertama bangkit, saudaraku. Kemudian nanti diikuti dengan semua orang kudus dari segala zaman nanti akan bangkit. Tetapi saudara, saya kasih tahu juga, orang yang mati pada zaman antikris kan 42 bulan atau 1260 hari atau 3,5 masa. Orang yang mati di zaman antikris itu nanti matinya sebentar, tidak akan sampai 3,5 tahun, akan dibangkitkan lagi. Jadi jangan takut kalau toh saudara terpaksa tertinggal pada zaman masa antikris, kemudian saudara bertemu dengan antikris, tetap pertahankan nama Yesus. Kalau saudara mati nggak akan lama, tidak akan ada 1260 hari, saudara akan dibangkitkan lagi. Kalau Tuhan Yesus itu dihitung 3 hari, ya saudaraku, dia disalib, mati, kemudian bangkit itu 3 hari. Jadi Tuhan luar biasa dahsyat. Tetapi saudaraku, orang-orang kudus di akhir zaman yang masuk ke masa antikris, kanak-kanak rohani yang terpaksa tertinggal, itu kalau dia tetap mempertahankan nama Yesus, tidak terima tanda 666, maka saudaraku, kalaupun matinya sebentar, tidak akan sampai selama lebih dari 3,5 tahun, sudah akan dibangkitkan lagi, saudaraku. Jadi toh nanti kalau saudara kebetulan karena sesuatu hal ketinggalan, saudara tetap pertahankan nama Yesus, sekalipun saudara menjadi martir, nggak apa-apa, saudara akan dibangkitkan dalam waktu yang tidak lama lagi, tidak sampai 3,5 tahun, saudara. Jadi ini saya menguatkan saudara, sekalipun toh nanti saudara oleh karena sesuatu hal mungkin menjadi tertinggal, tetap pertahankan nama Yesus. Itu nanti seruan 2 saksi itu begitu loh, saudaraku. Tetap pertahankan nama Tuhan Yesus. 2 saksi nanti begitu. Dia sendiri nanti mati, saudara, karena dia memang seizin Tuhan dia ada di zaman itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian yang kelima, ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup, setelah selesai semuanya, kemudian Tuhan Yesus bersama orang-orang kudus masuk dalam kerajaan 1000 tahun di bumi. Ini kemarin ada yang komplain sama saya, nggak ada tulisan damainya loh Pak Pendeta. Ya, tapi pasti damai karena iblis sudah dirantai, sudah dimasukkan ke dalam penjara,
saudaraku, selama 1000 tahun dan dilepaskan di akhir 1000 tahun itu. Jadi pasti damai. Hitungan 1000 tahun dari mana, saudaraku? Itu karena masih berada di langit ini dan bumi ini. Jadi langit ini dan bumi ini ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu masih ada, saudaraku. Nanti untuk menghitung 1000 tahun, saudaraku, seperti halnya yang ditulis dalam Alkitab. Alkitab itu menulis satu pasal sendiri tentang kerajaan 1000 tahun itu, saudaraku. Wahyu pasal 20 itu nggak boleh di skip. Itu harus terjadi, saudaraku. Banyak yang nyekip Wahyu pasal 20 itu, nggak ada langsung langit baru bumi baru. Itu Wahyu pasal 21 saudaraku. Wahyu pasal 20 itu ada kerajaan 1000 tahun damai. Jadi seringkali ini saya mengingatkan juga rekan-rekan pelayan-pelayan, mungkin juga jemaat-jemaat, kalau ada orang mati itu salamnya dikatakan sampai jumpa di langit baru dan bumi baru. Oh tidak, di sana, saudaraku, di kerajaan 1000 tahun damai udah ketemu, saudaraku. Ya, salamnya diubah ya. Ya, saudaraku, ini satu pembaruan, saudaraku. Sampai jumpa di kerajaan 1000 tahun damai. Yang betul seperti itu. Bukan sampai jumpa di langit baru dan bumi baru, saudaraku. Sebab nanti ketika kerajaan 1000 tahun damai itu orang-orang kudus sudah dibangkitkan dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai di bumi 1000 tahun damainya itu. Belum langit baru dan bumi baru. Yuk, kita akan simak lagi. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik, saudaraku. Ini sangat menarik. Kemudian mungkin saudara bertanya, di manakah mereka yang harpazo? Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kan ada Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Satu kelahiran besar di akhir zaman, di mana gereja di akhir zaman akan melahirkan eteken huios archen, saudaraku, melahirkan seorang anak laki-laki, saudaraku. Kalau dahulu itu kelahiran personal dari Maria melahirkan bayi Yesus, di akhir zaman gereja Tuhan yang jumlahnya berjuta-juta manusia atau mungkin bahkan bermiliar-miliar, ini akan melahirkan sekumpulan orang. Jadi arti yang tepat dari eteken atau tiktau bahasa asalnya itu, saudaraku, itu menghasilkan, saudara. Gereja Tuhan di akhir zaman akan menghasilkan huion, saudaraku, itu keturunan atau pewaris atau pengikut-pengikut. Jadi gereja akhir zaman akan menghasilkan eteken huios archen. Artinya orang-orang yang memiliki karakter sempurna, orang-orang yang memiliki karakter ruang Maha Kudus. Itu mereka yang harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini beda dengan wanita yang diungsikan, saudaraku, yang mencapai ruang Maha Kudus. Ini beda. Kemana mereka yang harpazo itu, saudaraku? Harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini simak baik-baik. Ini Tuhan Yesus belum datang, saudaraku. Dan yang dibawa harpazo itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nanti mereka akan menjadi pasukan yang bersama-sama Tuhan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Oleh karena itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 5, anak laki-laki itu akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Saudara, mereka yang harpazo itu adalah badannya Tuhan Yesus. Kalau 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini badannya Tuhan Yesus yang lahir. 2000 tahun yang lalu personal Maria melahirkan Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini artinya menjadi makro. Gereja Tuhan yang berjumlah miliatan jiwa ini akan melahirkan orang-orang, akan menghasilkan eteken huios archen, artinya pengikut-pengikut yang sempurna, yang berkarakter anak laki-laki. Saudaraku, jadi mereka yang berharpazo di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini adalah badannya Tuhan Yesus, anak laki-laki, pasukan yang bersama-sama Tuhan akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, melaksanakan otoritas surga. Maka setelah Wahyu pasal 12
Itu kalau saudara membaca selanjutnya, itu kegiatannya dilaksanakan di langit, saudaraku. Kemudian ada malaikat yang terbang memberitakan Injil, saudaraku. Wahyu pasal 14 ayat 6. Ayo kita akan baca, saudaraku. Ini salah satu contoh nanti bahwa orang-orang yang harpazo itu nanti akan bekerja, saudaraku. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Amin. Saudaraku, terbang di langit. Jadi setelah Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, pasukan yang direkrut Tuhan, anak laki-laki yang dilahirkan, eteken huios arken, saudaraku. Artinya, saudaraku, pengikut-pengikut yang mencapai ruang Maha Kudus, rohaninya betul-betul teruji, memiliki karakter anak laki-laki. Ini kelahiran besar. Kalau dahulu ini personal, saya ulangi berulang-ulang. Maria melahirkan Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini gereja Tuhan dari segala bangsa, suku, bahasa ini akan menghasilkan jemaat-jemaat yang mencapai tataran rohani, ruang Maha Kudus. Nah, jemaat-jemaat inilah yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk menggembala segala bangsa dengan gada besi, melaksanakan otoritas surga. Maka setelah Wahyu pasal 12 ayat 5 itu, kegiatan pasukan surga itu dari langit. Seperti contohnya Wahyu pasal 14 ayat 6. Aku melihat seorang malaikat terbang di langit, padanya ada Injil yang kekal, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 15 ayat 1, 7 malaikat dengan 7 cawan, saudaraku, juga di langit, saudaraku. Saudaraku, kita akan melihat siapa orang-orang yang mencapai kesempurnaan yang disebut berkarakter laki-laki yang dilahirkan gereja di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang akan menghakimi malaikat. Saudara, kita akan baca 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, inilah pasukan Tuhan yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, orang-orang yang harpazo. Itu orang-orang yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, pasukan Tuhan yang akan datang bersama Tuhan. Saudaraku, tidak hanya 1 Korintus 6 ayat 3, bahkan juga ini merupakan pasukan yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, menghukum setiap kedurhakaan manusia. Ini dinyatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 6. Yuk, saya akan bacakan. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Setelah ada orang-orang yang mencapai kesempurnaan, harpazo di Wahyu pasal 12 ayat 5, itulah pasukan Tuhan, hierarki Tuhan yang dibawa menjadi pasukan surgawi yang akan mengikut kedatangan Tuhan nanti, menggenapi apa yang dikatakan Henokh. Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya, menggenapi wasiat Musa sebelum meninggal, bahwa Tuhan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudusnya. Musa ngomong seperti itu, saudaraku. Jadi Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Ini orang yang harpazo, saudaraku, bukan yang diungsikan. Kalau yang diungsikan itu nanti akan diubahkan ketika Wahyu pasal 19 digenapi, saudaraku. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu digenapi ketika akhir masa antikris, ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, mempelai wanita yang diungsikan ke padang belantara itu diubahkannya ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Tetapi yang harpazo itu Tuhan belum datang, saudaraku. Makanya ini yang harpazo langsung dibawa, diundang ke tahta Allah, saudaraku. Luar biasa. Henokh ada di sana, saudaraku. Elia juga ada di sana.
karena mereka harpazo. Yang ngomong seperti itu Henok, orang yang harpazo loh saudaraku. Kita akan membaca saudaraku nanti saudaraku. Jadi Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Merekalah orang-orang yang harpazo. Merekalah yang akan bersama Tuhan menghukum bumi, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Merekalah yang disebut sebagai menggembala segala bangsa dengan gada besi. Ini orang-orang yang harpazo tadi, badannya Tuhan Yesus. Orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi. Sudah kita akan membaca Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka, saudaraku, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat tentang mereka. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Henok ini orang yang diangkat, saudaraku, makanya dia tahu rahasia ini. Kemudian Ulangan pasal 33 ayat 1 dan 2. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Ini wasiat Musa. Musa itu juga dahsyat. Jujur saya belum bertanya pada Tuhan, sekarang Musa termasuk orang yang menunggu dibangkitkan atau dia sudah bersama dengan Henok dan Elia. Saya belum bertanya pada Tuhan tentang hal itu. Saya nggak mau mengada-ada. Kalau saya belum bertanya, belum mengerti, saya juga akan sampaikan apa adanya. Saudaraku, Ulangan 33 ayat 1 dan 2. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Amin. Saudaraku, jadi inilah yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup. Itu ada 5 perkara besar ketika sangkakala yang ketujuh ditiup. Sangkakala ketujuh itu terjadi kapan? Setelah kedua saksi itu berakhir masa tugasnya selama 1260 hari. Saudaraku, setelah itu sangkakala ketujuh ditiup. Setelah masa antikris itu berlalu, dan setelah, saudaraku, mereka yang diungsikan ke satu tempat oleh Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu diungsikan genap 1260 hari. Setelah itu sangkakala ketujuh ditiup, dan yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup itu ada 5 perkara besar. Yang pertama, bangkitnya semua orang kudus dari segala zaman. Kemudian yang kedua, mempelai yang diungsikan, yang Peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14 itu diubah dalam tubuh kemuliaan. Inilah yang banyak dikenal orang karena ini nanti banyak jumlahnya. Saudaraku, yang Peugo itu banyak ini jumlahnya, saudaraku. Inilah yang sering disebut dengan pengangkatan yang kita kenal selama ini. Kemudian saudaraku, yang ketiga, terjadinya perjamuan kawin anak domba. Ini hanya satu istilah yang dipakai di dalam kitab Wahyu untuk menggambarkan pengadilan tahta Kristus. Bahwa ketika Tuhan memberikan kedudukan itu, suasananya bukan seperti pengadilan, tapi suasana seperti suasana mantenan, seperti pesta pengantin. Ada tamu, ada undangan, ada keluarga, ada mempelai, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus, ada warga kerajaan surga, ada keluarga kerajaan surga, ada mempelai atau permaisuri. Saudara, seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah perjamuan kawin anak domba atau pengadilan tahta Kristus, kemudian akan terjadi perang Harmagedon, yaitu ketika Tuhan Yesus menangkap antikris dan nabi palsu dan membunuh semua orang lain di bumi. Jadi semua orang lain itu nanti dibunuh. Saudara, kemudian yang kelima, setelah semuanya itu terjadi, maka akan masuk dalam satu kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun. Di sana tidak ada iblis, jadi kemudian saya bisa menyimpulkan di sana kerajaan 1000 tahun yang damai, karena iblis sudah dipenjara selama 1000 tahun. Dan kerajaan 1000 tahun ini adalah kerajaan untuk tubuh kebangkitan.
Jadi bukan untuk tubuh yang fana. Saudaraku, kemarin ada yang bertanya di kerajaan 1000 tahun damai ada binatang tidak? Besok saya jelaskan. Saudaraku, mengingat waktunya tidak cukup panjang, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.